Kembali lagi dengan saya Sulan Gidri. Kali ini kita akan bahas terkait dengan sharing data. Eh, Hanya saja ini spesifik user ya. Jadi tergantung usernya siapa dan akan dapat folder apa. Langkah pertama, pastikan usernya sudah ditambah ya. Contoh di sini usernya ada 3. Pertama full ini si administrator, kemudian read nanti berperan hanya sebatas baca doang atau lihat doang. Yang ketiga itu write itu bertindak ya, bisa baca bisa tulis ya. Jadi pastikan usernya sudah ada semua dan pastikan user bawaan atau yang tadinya boleh dihapus atau di set passwordnya, kalau tidak nanti akan terjadi error. Yang kedua, pastikan manajemen disknya sudah di setting ya. Di sini berapapun terserah, nanti kita sharingnya ada di drive D ya, atau drive E atau drive yang lain. Kemudian yang ketiga, pastikan IP addressnya sudah di setting ya. Pastikan IP addressnya sudah di set. Kalau sudah, kita lanjut tahapnya membuat folder sharing di sini ya. Tambah foldernya sharing. Kemudian di sini pilih share, specific people, kemudian everyone. Artinya di folder sharing ini semua user itu bisa akses ya. Hanya saja di dalamnya ada kriteria lagi ya. Di sini hak aksesnya read untuk everyone-nya. Kemudian share. Done. Kita tambahkan yang pertama foldernya combine. Jadi combine ini usernya siapa aja boleh akses, tapi dengan catatan di sini share-nya hanya read ya. Jadi siapa aja boleh akses, tapi dia hanya sebatas read saja. Kemudian yang kedua, kita buat folder yang namanya read. Jadi khusus si user read-nya saja yang boleh akses dan administrator yang boleh akses. Kemudian kita pilih share specific pupil, kemudian everyone-nya kita hilangkan. Kemudian tambahkan user yang read-nya ya, add. Nah, read ini nanti berperan di folder tersebut boleh hapus atau tidak. Kalau misalkan boleh hapus berarti pilih read write. Kalau memang dia nggak boleh atau nggak diizinkan untuk hapus atau menambahkan, berarti cukup read saja. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan folder write. Dan folder write ini dikhususkan untuk user write ya, write. Kemudian hak akses si user write itu apa ya? Kalau di sini kita contoh read write. Jadi si user ini boleh hapus, boleh tambah ya. Nah, untuk everyone kita hapus karena hanya yang boleh akses itu ownernya atau administratornya, kemudian sama write. Kalau sudah, share. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita langsung ke klien ya. Pastikan dari klien di setting IP address. Oh ya, satu lagi, khusus di server pastikan firewallnya sudah dinonaktifkan ya, karena supaya bisa akses. Kalau sudah, lanjut ke klien, kemudian kita panggil ya. Jangan lupa sebelum kita panggil sharing, pastikan IP addressnya sudah di set, atau kalian bisa tes koneksi ke servernya. Kalau sudah, kita panggil run. Kemudian kita panggil IP-nya backslash 2 kali, IP servernya berapa. Kalau sudah, oke. Nah, di sini akan diminta kardinalitas atau minta autentikasi loginnya ya. Contoh kita coba pakai read. Kemudian passwordnya berapa? Contoh di sini 1 sampai 3. Kalau sudah, oke. Nah, di sini folder sharing muncul ya, hanya satu, tapi di dalamnya terdapat folder lagi. Nah, untuk read itu hanya menampilkan folder combine dan read. Write-nya tidak ada ya. Karena write-nya itu khusus user, write dan administrator. Di sini read kita bisa nggak tambahkan folder ya, new folder? Nah, tidak bisa. Di folder combine bisa nggak? Tidak bisa. Kemudian langkah selanjutnya kita uji coba yang user write ya. Tapi
supaya mempercepat, pastikan komputernya di restart dulu ya, supaya kardinalnya atau minta loginnya muncul. Kalau tidak ya butuh waktu gitu, kita harus hapus kardinalnya dulu, tunggu waktunya 5 menit, kelamaan. Jadi kita langsung restart saja, tunggu. Kalau sudah, kita langsung panggil run ya, atau boleh langsung di start, boleh, terserah ya, dimanapun, atau di explorernya juga boleh, bisa semua ya. Jadi tergantung kitanya pengennya dari mana ya. Dari sini juga bisa ketikin 192 168 10 1. Kalau sudah, masukkan username right-nya ya, right. Kemudian passwordnya 1 sampai 3. Contoh di sini ya. Nah, di sini akan muncul dua folder ya. Nantinya di folder sharing ini ada combine dan write ya. Combine bisa nggak nambahin folder? Tidak bisa ya, karena dia hak akses di combine atau gabungan itu hanya read saja. Kemudian kita coba yang write ya. Hak akses tadi write ini bisa read write, artinya bisa menambahkan atau mengurangi. Kita coba tambahkan folder. Nah, di sini bisa. Contoh. Nah, bisa ya. Nah, yang ketiga, kita uji coba user si administrator atau full ya. Kita coba tapi restart terlebih dahulu ya, seperti biasa, untuk memunculkan kardinalnya atau loginnya. Kita tunggu lagi. Nanti kita uji coba menggunakan Explorer ya. Jadi manggilnya dari Explorer. Oke, udah kebuka. Kemudian kita pilih Explorer. Pilih Explorer. Kemudian langsung di address bar di sini. Ingat ya, di address bar, bukan search bar. Jadi ada dua, ada address bar dan ada search bar. Pakai yang address bar. Backslash 2 kali IP-nya 192.168.10.1. Ini contoh ya. Kalau sudah, enter. Nah, di sini kardinalnya muncul ya, loginya. Kita coba pakai username full. Passwordnya 1 sampai 3 contohnya. Kalau sudah, oke. Nah, di sini akan memunculkan folder sharing, di mana di dalamnya ada 3 folder. Ada combine, read, write. Di sini si user administrator atau full, dia bisa menambahkan atau mengurangi file ya. Contoh di sini kita coba combine. Nah, contoh. Kemudian kita coba yang di read ya. Contoh. Ya, di folder write juga kita bisa menambahkan folder juga ya, karena hak akses dari administrator itu bebas, leluasa ya. Oke, untuk sharing file specific user videonya cukup sampai sini. Terima kasih.